Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat tahun-tahun kehidupan kita, dan juga akan memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual, dan juga memberikan kita motivasi, inspirasi, dan dorongan supaya hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Kristus, menyerahkan setiap masalah beban hidup kita di bawah kaki salibnya, dan dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundangkan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Saat ini kita akan masuk ke dalam judulnya, Siapa Saya? Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Lokasinya adalah Stadion Yankee. Para pelari berada di bagian pertama dan ketiga. Si pelempar memeriksa pelari di landasan ketiga. Lalu sambil melirik ke arah pelari yang pertama, matanya fokus pada sesuatu yang terjadi di tribun. Dia melihat seorang pria yang sedang terkena serangan jantung. Segera dia hadapkan dengan sebuah dilema. Haruskah dia melanjutkan permainan bolanya atau membantu orang yang sedang mengalami serangan jantung itu? Apa yang bisa dilakukan seorang pelempar baseball untuk menyelamatkan korban serangan jantung? Biasanya tidak ada. Tetapi pelempar di gundukan Stadion Yankee hari itu adalah dog medic. Ada alasan mengapa rekan satu timnya memanggilnya Doc. Dia adalah seorang mahasiswa kedokteran senior. Sadar akan krisis yang terjadi di tribun penonton, Doc menghadapi pertanyaan, siapakah saya? Apakah saya seorang pemain bisbol yang mencoba menyerang lawan saya? Ataukah apakah saya seorang mahasiswa kedokteran yang dilatih untuk membantu orang-orang yang berada dalam krisis kesehatan? Setiap hari Anda menghadapi pertanyaan, siapa saya? Yang sama, bagaimana Anda menjawabnya akan menentukan tindakan Anda. Permainan yang Anda mainkan tidak berada dalam stadium. Itu adalah permainan kehidupan. Apakah tujuan hidup Anda adalah bersenang-senang? Atau apakah untuk memperoleh harta benda duniawi? Mungkin itu kemakmuran, timbunan kekayaan. Apakah permainan Anda untuk meraih status dan prestis? Apakah Anda menginginkan pengaruh dan kekuatan untuk mengendalikan orang lain? Ataukah kepelisiran, melancong, hiburan, atau olahraga yang Anda incar? Setiap kali Anda menjawab pertanyaan siapa saya, Anda perlu mempertimbangkan bagaimana Kristus akan menanggapinya. Anda menemukan jawabannya dalam Matius 20 ayat 28, di mana dia berkata, sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan. Bagi banyak orang, Yesus datang ke bumi ini untuk melayani. Tujuannya adalah untuk melayani orang lain. Dia menghabiskan seluruh hidupnya menolong, menyembuhkan, dan merawat orang-orang. Jadi suatu nasihat firman Tuhan yang begitu luar biasa untuk masing-masing kita pada saat ini. Pada saat kita menghadapi situasi sama seperti ada seorang pemain bisbol, ya dikatakan pada saat ingin melakukan pertandingan, ada sesuatu yang terjadi di penonton yang sedang hadir pada saat itu. Ya, di sini dikatakan bahwa pemain bisbol ini melihat ada seorang bapak ya di tribun. Dia melihat seorang pria yang sedang terkena serangan jantung. Ya, segera dia dihadapkan dengan sebuah dilema. Ya, haruskah dia melanjutkan permainan bolanya atau membantu orang yang sedang mengalami serangan jantung itu? Dan di sini ada pertanyaan ya, dikatakan apakah bisa seorang bisbol atau seorang pelempar baseball untuk menyelamatkan korban serangan jantung? Biasanya tidak ada. Tetapi pelempar di gundukan Stadion Yankee hari itu adalah dog medic. Ada alasan mengapa rekan satu timnya memanggil Doc. Dia adalah seorang mahasiswa kedokteran senior. Ya, sadar akan krisis yang terjadi di tribun penonton, Doc menghadapi pertanyaan, siapakah saya? Apakah saya seorang pemain bisbol yang mencoba menyerang lawan saya? Atau apakah saya seorang mahasiswa kedokteran yang dilatih untuk membantu orang-orang yang berada dalam krisis kesehatan? Ya, jadi setiap hari kita dihadapkan pada pertanyaan siapa saya? Bagaimana kita
menjawabnya akan menentukan tindakan kita masing-masing. Ya, jadi permainan yang Anda mainkan tidak berada dalam stadium. Itu adalah permainan kehidupan. Ya, apakah tujuan hidup Anda adalah bersenang-senang? Ya, ataukah apakah untuk memperoleh harta benda duniawi? Ya, dan lain sebagainya yang dapat membuat kita nyaman. Yang apa yang dunia tawarkan di dalam kehidupan kita. Itu kekayaan, bagaimana itu juga status dan prestis, dan apakah Anda menginginkan pengaruh dan kekuatan untuk mengendalikan orang lain, ataukah kepelisiran, melancong, hiburan, atau olahraga yang Anda incar. Ya, jadi semuanya itu adalah sia-sia pada saat kita mengejar itu semua. Tapi kembali lagi kita diingatkan melalui firman Tuhan di dalam Matius 20 ayat 28, di mana dia berkata, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang ke bumi ini untuk melayani. Tujuannya adalah untuk melayani orang lain. Dia menghabiskan seluruh hidupnya menolong, menyembuhkan, dan merawat orang-orang. Jadi kembali lagi nasihat firman Tuhan bahwa Yesus sang penebus kita. Ya, dia datang ke dunia ini untuk melayani. Bagaimana dia menolong, dia menyembuhkan, dan dia merawat orang-orang yang menderita. Dan juga di sini hari itu di Stadion Yankee, Dok Medik melakukan satu lemparan lagi kepada pemukul dan kemudian menjawab pertanyaan siapa saya dengan melompat ke dalam tempat penonton berdiri dan membantu menyelamatkan nyawa pria itu. Permainan berubah sore itu karena si pelempar mengambil peran sebagai pelayan. Jadi kembali lagi nasihat firman Tuhan ya, yang dapat memberikan kita suatu pelajaran, dapat memberikan kita suatu kekuatan. Ya, dan di sini dikatakan Dok Medik ini melakukan satu lemparan lagi kepada pemukul dan kemudian menjawab pertanyaan siapa saya dengan melompat ke dalam tempat penonton berdiri dan membantu menyelamatkan nyawa pria itu. Jadi permainan berubah sore itu karena si pelempar mengambil peran sebagai pelayan. Jadi sangat luar biasa. Yang tadinya ternyata ya dia adalah seorang dokter ini ya, dan dia juga adalah pemain baseball. Ya, dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Ya, dan di sini dikatakan bahwa permainan berubah sore itu karena si pelempar mengambil peran sebagai pelayan pada saat itu. Jadi situasi pada saat itu dia bisa melakukan yang terbaik. Dia mengambil keputusan bagaimana dia dapat ya menolong pria itu. Apakah permainan kehidupan Anda perlu diubah? Apakah Anda perlu menghentikan permainan Anda saat ini dan memulai permainan lain agar Anda dapat meninggikan Yesus dan melakukan pelayanan kepada umatnya? Jadi inilah yang menjadi suatu pertanyaan bagi masing-masing kita. Ya, biarlah kita juga dapat meminta tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita supaya dapat menolong kita. Tanyakan pada diri Anda pertanyaan, siapa saya? Apakah jawaban Anda sesuai dengan cara Anda memainkan pertandingan hidup Anda? Jadi inilah menjadi suatu renungan bagi masing-masing kita. Ya, dimanapun kita berada, kita meminta, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita dapat menjadi berkat, supaya kita dapat menjadi terang itu. Ya, sehingga kehidupan kita hari demi hari boleh sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Ya, jadi siapa saya? Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Kalau kita mau berserah kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan memakai kita. Ya, tapi jangan pernah kita tinggi hati, jangan pernah kita sombong. Karena sifat itu datangnya dari si jahat. Ya, dia tidak senang ya melihat kita melakukan hal apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Dia akan mencari cara untuk dapat menjatuhkan kita. Oleh sebab itu biarlah sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir dunia ini, kita boleh meminta kepada Tuhan roh kerendahan hati itu menjadi bagian kita. Supaya kita mau diajar, supaya kita mau dididik hari demi hari oleh Tuhan kita. Ya, jadi suatu cerita yang cukup menarik ya pada saat ini. Ya, bagaimana si mahasiswa kedokteran ini dia bisa melihat sekelilingnya ya, sehingga dia tahu pada saat itu ada seorang pria yang terkena serangan jantung. Dia mengambil suatu tindakan yang begitu mulia di dalam kehidupannya. Ya, pada saat dia sudah melakukan permainan bisbolnya ini atau sudah melemparkan sekali lagi, sehingga pada saat itu kembali ya dia dapat menolong pria yang terkena serangan jantung ini. Jadi katakan bahwa dia bertanya,
di dalam dirinya sendiri, siapa saya dengan melompat ke dalam tempat penonton, berdiri dan membantu menyelamatkan nyawa pria itu. Ya bagaimana ya mahasiswa kedokteran ini, ya dia mengambil perannya sebagai seorang pelayan pada saat itu. Karena di dalam Matius 28, ya Yesus juga datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani sesama. Ya itulah pekerjaan yang paling mulia yang Yesus sudah teladani bagi masing-masing kita. Biarlah apapun yang kita lakukan, kita mau meminta akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya walaupun pada saat kita menjalani apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, itu adalah hal yang tidak gampang. Kita akan menemukan begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan yang kita akan hadapi. Tapi biarlah kita mau terus fokus hanya kepada Kristus saja. Jangan pernah kita goyah, jangan pernah kita ragu. Biarlah kita mau memandang kepada Sang Juru Selamat itu yang sudah menyelamatkan akan dunia ini dari dosa, yang sudah menyelamatkan Anda dan saya, yang sudah rela mati di atas kayu salib itu. Biarlah kita mau ya terus memandang kepada Tuhan, meminta akan tuntunan Tuhan, meminta supaya dia dapat selalu memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk kita terus mau bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Inilah menjadi suatu renungan bagi masing-masing kita. Ya biarlah kesempatan demi kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Melakukan apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita. Ya walaupun akan banyak tantangan yang kita hadapi. Bagaimana si setan akan menghalang-halangi kita. Tapi biarlah kita mau terus berserah hanya kepada Tuhan saja. Satu-satunya penolong kita yang akan memberikan kita kesanggupan dan kekuatan itu. Ya, biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil hari demi hari, kita doakan itu dalam kehidupan kita dan kita dapat praktekkan, kita dapat lakukan itu supaya kita dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya inilah menjadi suatu nasihat bagi masing-masing kita. Ya kalau kita mengingat kembali perjalanan Yesus pada saat Dia berada di dunia ini, hari demi hari yang Dia lakukan hanya untuk melayani, hanya untuk dapat memberikan kelepasan kepada setiap orang di dalam kesulitan mereka masing-masing. Memberikan mereka penghiburan. Ya, sehingga orang-orang di sekelilingnya dapat merasakan akan kasih Kristus itu. Mereka dapat merasakan bagaimana besarnya cinta Tuhan kepada mereka. Ya biarlah ini menjadi suatu pelajaran bagi masing-masing kita. Biarlah ayat di dalam Matius 20:28 ini menjadi suatu ayat ya pegangan kita. Supaya kita selalu ingat, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah dapat pelihara aku. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah dapat memakai aku sesuai dengan kehendak. Dimanapun kita berada, biarlah kita selalu meminta akan tuntunan Tuhan. Pekerjaan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita kerjakan itu dengan sepenuh hati kita. Inilah yang menjadi pelajaran bagi masing-masing kita. Biarlah kita mau terus berserah hanya kepada Tuhan saja. Ini ada juga pertanyaan, tanyakan pada diri Anda pertanyaan siapa saya? Apakah jawaban Anda sesuai dengan cara Anda memainkan pertandingan hidup Anda? Ini menjadi pertanyaan bagi masing-masing kita. Biar ini kita dapat menjawab dalam kehidupan kita dan kita meminta supaya Tuhan dapat membantu kita. Supaya kita dapat memainkan peran kita, apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Ya pemirsa, ini yang menjadi suatu renungan bagi kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.